Saya tanya gini, ibu sendirian aja ke bandaranya? Terus saya masih ngeliatin jalan, dia nggak jawab. Saya memberanikan diri buat bertanya, ke bandaranya mau di terminal berapa? Gitu. Tadi belum ngomong? Iya, belum ngomong kan, dia cuma ngomong bandara kan. Nah, saya mau nanya, mau di terminal berapa? Sebelum saya ngomong itu, dia langsung ngomong ke saya, Mas. Berhenti. Setelah saya mau bersihin jok, ternyata di jok mobil itu ada uang 3 lembar. Pertamanya saya itu pikir itu cuma kertas. Digeletakin aja di jok belakang. Udah gitu saya lihat, ini duit apa ya? Tapi saya lihat ada angka 10. Terus saya lihat lagi, tapi ini rupiah loh. Saya lihat lagi, 1963. Jadi si penumpang itu bilang bayarnya pakai ML aja gitu? Iya, pakai ML. Kadang guys, hidup itu bisa di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Atau kalau lagi apes, kok rasa-rasanya apes mulu. Nyakitin semua, nyakitin. Tapi kita percaya aja ya bahwa yang namanya kesedihan itu pasti akan berlalu. Tapi kita harus ingat juga bahwa yang namanya kesenangan, kebahagiaan itu akan kita lewati juga. Nah hari ini gue punya narasumber yang kayaknya tuh dia lagi apes, malah menurut gue ketemu kejadian yang nggak masuk di akal. Langsung aja kita sapa. Halo Mas Alfi. Halo Mas Fajar. Jadi waktu itu ya lagi berganti profesi gitu ya? Iya benar. Tahu-tahu malah nganterin orang yang katanya udah meninggal. Iya, penumpang gaib. Tahu itu gaib dari mana? Soalnya dia keluar mobil itu nggak ada suaranya, Mas. Jadi waktu itu narik taksi online. Dia naik di mobil saya, habis itu dia turun nggak lewat pintu. Ini cewek apa cowok? Perempuan. Terus Cantik. dia bayarnya, iya cantik. Dia bayarnya pakai uang dulu, 30 rupiah, 3 lembar. 10 rupiah, 3 lembar. Oh jadi dia nggak mesen online? Enggak, saya tawarin jadi dia bayarnya cash. Oh wow. Tapi Mas, kayaknya lu familiar deh, sering gue lihat di TV deh. Siapa? Enggak Mas. Enggak pernah. Iya. Siapa guys? Bang Charlie bukan? S12 Mas. S12 bukan? Bukan. Kita nyanyi dulu dong. Nyanyi dulu dong. Jangan. Jangan. Hah? Tapi Jangan, emang jangan. pemain band kan? Iya, dulu pemain band. Tapi nggak mengidolakan Charlie. Dulu iya. Oh iya. Iya, kok tahu sih? Coba nyanyi dikit dong lagunya Charlie. Enggak, jangan. Itu jangan. Iya, jangan. Gimana? Menolak cintaku. Jangan Mas. Oke, jadi ini menurut gua bisa jadi sebuah pembelajaran sih, khususnya dari kisah hidup Mas Alfian ya. Ya. Ditahan dulu ceritanya Mas. Siap. Nah, jadi Mas Alfian ini ngirim cerita ke RJL buat kalian yang pengen ngirim cerita juga dan siapa tahu bisa diundang. Langsung kirim ke sini, nanti akan dibalas sama tim RJ5. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Mau ikut? Na 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 na. Ya kayak biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumbernya, gue suruh tambah-tambahin ceritanya. Nah, Mas Alfi boleh diceritain Mas, awal mula pindah profesi dari pemain band jadi supir taksi online. Iya, jadi 2012 itu saya sempat dibentukin band oleh manajer saya. Jadi dia mencari personilnya, habis itu saya disatuin ada pemain keyboard, gitar, terus sama kolaborasi sama penari dan pencak silat. Disatuin, setelah itu dijadiin kolaborasi. Setelah itu saya
dibikinin base camp oleh si manajer itu. Nah setelah itu, selama beberapa bulan itu saya selalu ngerasain kalau si manajer ini terlalu nge-push. Nge-push gimana? Jadi kalau si manajer ini tuh maunya kita tuh latihan terus tiap hari, tapi kita nggak ada transportasi, terus nggak ada konsumsi. Loh, jadi makan sehari-hari gimana? Ya makanya kita harus nyari sendiri juga. Padahal setelah dia merekrut kita itu ada tanda tangan kontrak yang mewajibkan si manajer ini untuk bertanggung jawab atas segala kebutuhan kita. Nah setelah itu saya sama teman-teman saya itu memutuskan untuk berjalan sendiri aja tanpa manajer itu. Itu manggung di mana aja biasanya? Waktu itu terakhir manggung itu pas acara peresmian Banjir Kanal Timur. Bersama band-band reggae dulu lah. Ya. Nyanyi apa? Dulu aliran kita tuh pop alternatif. Wis. Jadi waktu itu sempet di-collab-collabin itu sama reggae, tapi nggak masuk. Tapi tetap kita pegang genre kita pop alternatif. Ada lagunya? Ada. Boleh dikit aja nggak? Apa judulnya? Judulnya tuh Bandung. Bandung. Iya, Bandung ada di YouTube kok. Bandung. Nama bandnya Padam. Bandnya Padam. Padam. Ya nama kan sesuai dengan doa ya. Iya Beneran kayaknya. Padam. Kayak mungkin berat nama ya. Setelah itu saya memutuskan sama teman-teman band saya ini kalau saya akhirnya lepas dari kontrak tersebut. Ternyata manajer saya pun pindah dari Jakarta ke luar kota. Barengan tuh akhirnya kita sepakat untuk nggak bersama dia lagi. Gitu. Dan setelah manggung sana sini, kayaknya nggak ada kemajuan untuk band kita karena kurangnya donatur juga. Akhirnya selama beberapa bulan itu, belum sampai setahun ya, itu udah bubar. Karena kesibukan masing-masing juga. Nah lepas dari situ semuanya kita itu memutuskan untuk beralih profesi. Ada yang jadi masih tetap jadi musisi, ada yang jadi kuli bangunan, ada juga yang jadi pengamen gitu. Terus akhirnya basic saya bisa mengendarai kendaraan gitu. Udah gitu saya juga punya SIM. Habis itu saya akhirnya coba-coba ngelamar driver online. Jadi tahun 2016 itu, habis itu saya iseng-iseng daftar malam-malam itu juga kan. Cuman foto-foto aja, setelah itu pagi-pagi ternyata udah jadi nih akunnya. Nah setelah itu saya mulailah tuh narik taksi online. Nah di sini saya ngerasain banyak banget hal-hal yang menurut saya banyak versinya. Maksudnya banyak lika-likunya. Banyak banget. Ada hal yang aneh, terus konyol, terus ada juga yang mungkin di luar batas. Jadi waktu itu saya memutuskan, ya udah akhirnya saya fokus di driver taksi online ini. Nah, selama beberapa bulan masih belum ada apapun yang menurut saya itu kayak masih enak aja nih, enjoy kerja kayak gini tuh enjoy. Jadi jam berapapun lu mau keluar, jam berapapun lu mau pulang, itu kita yang ngatur sendiri kan. Dan setelah itu saya semakin sini saya memikir kalau di Jakarta tuh kayaknya capek juga ya kalau misalkan narik dari pagi ketemu sore, apalagi sampai malam. Saya mikirnya kayaknya gue harus ganti pola nih, gitu kan. Kayaknya di malam-malam ini di malam-malam tersebut ini gue harus ngalong nih. Jadi waktu itu Senin sampai Rabu itu saya itu keluar pagi sampai maghrib atau isya gitu ya.
Nanti malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu itu ngalong. Nah, setelah itu saya ngalong itu hari pertama itu ngerasain kalau saya belum tahu spot nih. Saya belum tahu nih di mana titik yang rame, di mana titik yang bakalan ada penumpangnya nih gitu kan. Nah, setelah itu berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya saya ingat kejadiannya 2016 akhir. Itu bulan Desember juga. Jadi Kejadian ini sama pas RJL berdiri ya? Desember juga 2016? sama. Sama. Mungkin kita dipertemukan gitu ya di sini. Bisa jadi. Iya. Jadi waktu itu malam Jumat. Malam Jumat itu saya biasanya keluar jam 7. Tapi ada anak-anak ngajak nongkrong. Akhirnya saya keluarnya jam 11. Jam 11 malam. Jam 11 malam ini saya nyalain aplikasi. Saya dapat ke arah Pluit dari Taman Mini. Nah, itu suami istri yang naik. Dari situ saya pick up penumpangnya lewat tol segala macam. Itu durasinya cuman kurang lebih 1 jam karena di malam Jumat itu kadang-kadang nggak terlalu ramai juga karena sepi ya. Setelah sampai Pluit itu saya drop lah penumpangnya. Dari situ saya aktifin aplikasi saya pun masih belum bunyi. Akhirnya saya melipir ke Warkop. Warkop itu saya cari di daerah Pluit. Itu saya ketemu cuman itu banyak mobil-mobil yang berjejer juga karena banyak taksi online juga yang melipir di situ. Saya nongkrong lah di warung kopi, berharap kalau aplikasi itu nyala. Mungkin dapat lagi nanti. Nah, setelah itu 1:30 malam, saya lihat aplikasi saya juga belum nyala, belum ada orderan masuk. Udah dari situ, saya mikir mungkin ke tengah kali ya, mungkin ke daerah Jakarta Selatan atau ke tengah kota. Mungkin rame di situ. Terus akhirnya saya bayar kopi, saya mau melipir ke tengah, mobil saya paling depan mas jauh. Nah itu saya ingat di depan mobil saya, samping kiri kap mobil, itu emang trotoar. Itu ada ibu-ibu parubaya. Tapi belum terlalu tua. Dia itu pakai gaun, jadi gaunnya itu warna pink tapi nggak cerah, pucet. Dia pakai gaun, habis itu pakai flat shoes. Terus udah gitu dia bawa koper coklat yang kotak. Nah, habis itu dia pakai topi yang bulat mas. Yang orang sering naik ontel tuh mas, biasanya pakai topi itu tuh. Nah, itu yang bulat itu. Setelah itu saya refleks nanya, "Ibu mau kemana?" Terus dia sempet bilang sama saya, bandara. Wah, Bandara Soekarno-Hatta, saya antar aja bu. Saya bilang gitu, saya antar aja bu, tapi nggak usah pakai aplikasi. Soalnya kalau pakai aplikasi kena potongan. Gimana kalau misalkan saya antar ibu aja, nanti bayar cash, nanti ketahuan di aplikasi saya bayarnya berapa, nanti bayarnya di sana aja nggak apa-apa. Dia jawab, iya. Dia bilang gitu, saya bukain lah pintu belakang sebelah kiri, pintu mobil. Setelah itu dia naik, dia langsung masuk mas. Lalu saya tutup. Saya masuk mobil, setelah itu memang mesin belum nyala ya. Saya nyalain dulu AC segala macem. Udah itu saya jalan. Saya langsung buka maps ke Bandara Soekarno-Hatta. Estimasi ke bandara itu nggak terlalu jauh kalau dari Pluit mas. Apalagi itu waktunya udah 1:30 lewat. Nah di situ saya belum pernah merasakan dinginnya AC itu beda. Jadi biasanya saya naik mobil AC, mau AC dingin mau
AC-nya kurang juga biasa aja, tapi ini kayak kok di pundak tuh kerasa beda gitu kan. Nah setelah itu masuklah ke pintu tol. Saya ngambil karcis tiket itu tol. Setelah itu nggak lama kemudian, sekitar 500 meter setelah ngambil karcis tol itu, saya beraniin nanya ke penumpang saya ini. Saya tanya gini, ibu sendirian aja ke bandaranya? Terus saya masih ngeliatin jalan, dia nggak jawab. Saya ngeliat kaca tengah di mobil itu, si ibu ini kayak lagi main handphone, Mas. Soalnya dari kaca tengah ini cuman kelihatan topinya sama dagu ke bawah, jadi nggak kelihatan. Dia kayak lagi nunduk gitu. Jadi pas saya tanya ke bandaranya sendiri aja, dia nggak jawab. Kayaknya dia lagi main handphone deh, atau dia lagi balas chat atau apa gitu dalam hati saya kan. Terus saya mikir, ya udahlah, nanti juga dijawab sama dia. Biasanya kalau sibuk, biasanya kan begitu ya. Kalau misalkan orang nggak sempet bales, dia lagi fokus sesuatu gitu. Ternyata sampai 10 menit di perjalanan pun dia nggak ngomong apa-apa juga. Oh mungkin dia mau ke saudaranya, jemput saudaranya atau apalah, saya nggak ngerti ya. Ya udahlah, saya masih berpikir positif di situ, Mas. Saya masih tetap doa-doa aja. Saya pikir kalau misalkan bukan orang pun, masa dia bisa naik mobil gitu kan. Dan gak lama kemudian itu sekitar 15 menit lagi mau sampai, emang masih terlalu jauh, tapi saya itu udah ngerasain tuh aneh, Mas. Saya gak pernah ngerasain di mobil tuh suasananya hening. Saya mau nyetel musik kenceng-kenceng tapi takutnya gak enak kan. Saya cuma nyalain radio aja kan. Setelah itu saya otak saya tuh bergelut terus. Maksudnya ini siapa ya? Ini penumpang atau bukan ya gitu. Terus akhirnya saya memberanikan diri mau nanya nih ceritanya, mau nanya. Tapi otak nih jangan ditanya. Udah biarin aja, lu antar aja. Lu antar aja tuh penumpang ke tujuan lu. Itu ke tujuannya dia gitu maksudnya. Oh ya udah, akhirnya saya baca-baca, Mas, dalam hati. Maksudnya saya itu hawanya udah beda saya. Itu penumpang nggak gerak sama sekali? Enggak. Hah? Makanya hening banget. Makanya saya pikir kenapa ya? Biasanya ada gerakan lah atau apa, walaupun penumpang itu tidur, biasanya ada suaranya. Ini enggak. Udah flat aja. Bau nggak? Bau sih enggak. Cuman kayak bukan bau ya, Mas, wangi. Wangi uang baru. Wangi uang baru. Kalau saya bukan bau, itu wangi gitu. Saya pikir. Soalnya kan kadang ada orang diem cepirit kan. Itu bukan beda, Mas. Ya, beda ya. Jadi kalau menurut saya itu wangi uang baru. Tapi saya nggak berpikir kalau itu nggak mempengaruhi saya itu wangi-wangian apapun itu, nggak. Jadi saya mikir, ya Allah, kalau misalkan ini memang bukan orang, tolong jangan ganggu saya. Maksudnya tolong jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Maksudnya kalau emang ibu ini pengen minta antar, saya anterin kemana aja. Yang penting saya jangan disakitin. Maksudnya jangan dibuat apes gitu. Nah setelah itu saya itu langsung ambil kanan, Mas. Langsung ngambil kanan, pengen cepet-cepet sampai. Itu saya lega banget sebenarnya. Leganya karena saya ngelihat di jalan tol itu udah ada pelang 1 kilometer lagi. Nah itu saya udah lega sebenarnya. Nah setelah itu saya ngebut itu sampai 100 kilo, Mas. 100 km per jam. Dan dia nggak ada respon sama sekali. Biasanya takut penumpang kan. Udah tua lagi? Iya. Ini enggak. Diam aja dia. Akhirnya ya udah saya kebut terus kan. Setelah itu saya memberanikan diri buat bertanya. Ibu maksudnya saya mau nanya gini nih, Mas.
ke bandaranya mau di terminal berapa gitu. Oh, dia belum ngomong. Iya, belum ngomong kan, dia cuma ngomong bandara kan. Nah, saya mau nanya mau di terminal berapa. Sebelum saya ngomong itu, dia langsung ngomong ke saya, Mas. Berhenti. Langsung down, Mas, jantung saya. Saya lagi mikir positif, dan itu dijatuhin lagi sama kata-kata dia yang bilang berhenti. Udah gitu saya nggak langsung melipir, Bang. Saya tetap shock dulu. Jadi pas dia ngomong itu saya langsung down. Saya bilang, udah deh, langsung berhenti aja saya deh. Daripada saya kenapa-napa, orang dia bilang udah mau berhenti kan. Ya udah, akhirnya saya melipir. Itu mungkin kalau misalkan di belakang ada mobil lagi, itu mungkin saya belok langsung banting ke kiri, itu mungkin saya bisa kecelakaan. Tapi untungnya di situ ya tadi nggak ada mobil, nggak ada apa, emang sepi banget. Gak, emang kiri kanan apa jalanan? Kan belum masuk bandara kan? Belum, itu 1 kilometer lagi mungkin ya, 1 kilometer lagi mau keluar pintu tol bandara. Saya itu belum benar-benar berhenti, Mas. Belum benar-benar berhenti. Itu sepersekian detik saya mau berhenti, itu belum berhenti banget. Itu masih jalan pelan gitu, masih mau berhenti tapi masih pelan gitu kan. Tiba-tiba saya ngelihat di spion kiri, dia udah ada di samping pintu mobil di luar. Itu belum berhenti, Mas. Dan waktu itu saya pakai mobil itu, kuncinya itu masih yang jadul, masih ditarik gitu. Ditarik kan ada suaranya ya. Terus habis itu kalau misalkan kita buka pintu mobil, silent apapun itu buka tutup pintu mobil itu pasti kedengeran, Mas. Ini belum. Ini kayak nembus aja dia. Jadi saya belum buka pintu mobil nih, belum buka pintu kuncinya ini, dia udah turun. Dan dia ada di samping kiri, pintu belakang. Dan saya lihat dia di spion. Akhirnya saya di situ panik. Akhirnya saya udah tancap gas, ninggalin. Saya dulu orangnya emang kalau belum pernah ngelihat langsung tuh kayak nggak percaya. Dan setelah itu saya lagi panik. Tujuan saya cuma satu, saya nyari warung. Dan saya nggak tahu kenapa terbesit di otak saya itu air garam. Cari air garam gitu. Saya nggak tahu itu kayak kata hati kecil saya gitu ya. Cari air garam. Ya udah, akhirnya saya melipir ketemu warkop yang jaga suami istri. Saya langsung turun. Saya bilang sama suami istri itu, Bu, minta air garam dong, Bu. Buat apa? Sakit gigi katanya. Enggak, bukan. Saya minta aja dulu segelas. Akhirnya diambilin. Akhirnya saya siram-siram tuh, Mas, mobilnya. Saya siram-siram semua, saya kelilingin tuh. Biar mungkin biar nggak apes kali ya, menurut saya gitu kan. Habis itu saya balikin lah tuh air garamnya. Nah, saya mau bersihin jok. Saya mau ngelap tuh, saya udah ambilkan ya, Bu. Saya ngambil air, saya mau bersihin jok. Takutnya hawa-hawanya masih di situ gitu kan. Setelah saya mau bersihin jok, ternyata di jok mobil itu ada uang 3 lembar. Pertamanya saya itu pikir itu cuma kertas. Tapi saya lihat lagi, itu 3 lembar masih bagus banget. Jadi 3 lembar digeletakin aja di jok belakang. Udah gitu saya lihat, ini duit apa ya? Tapi saya lihat ada angka 10. Terus saya lihat lagi, tapi ini rupiah loh. Saya lihat lagi, 1963. 1963. Saya nggak percaya nih. Saya tanya ke suami istri yang jaga warkop itu. Abang, tolong dilihat. Ini uang apa sih, Bang? Saya tanya gitu. Setelah itu dia
oh ini uang Indonesia, tapi ini 10 rupiah. Coba cari di Google. Kata bapaknya nih, iya juga bener, saya foto lah. Pas saya lihat, oh iya benar, ternyata ada di tahun tersebut uang ini. Itu 3 lembar. Saya dikasih 3 lembar, Mas. Saya perhatiin, emang ada uang 10 rupiah di tahun itu. Jadi saya dibayar 30 rupiah. Masih nyimpen nggak dokumentasinya? Kalau dokumentasi enggak. Dulu saya itu simpen itu uang cuma 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan uang itu saya simpen, itu saya ngerasain tuh kayak masih ada aja yang ngikutin. Jadi uang itu tuh sebelum saya lelang, uang itu saya selalu bawa narik. Jadi setelah kejadian itu beberapa hari kemudian itu saya juga ngerasain hal yang janggal juga. Entah itu pengaruh uang tersebut atau bukan. Jadi waktu itu saya nggak narik penumpang. Saya nariknya itu barang. Nah, barang tersebut itu saya cari emang buat arah saya pulang. Kan bisa ngaktifin arah pulang. Akhirnya saya ambil lah. Itu di daerah Depok. Di daerah Depok ini ada suatu perumahan. Dan itu alamatnya nganternya ke arah tempat saya pulang. Akhirnya saya ambil. Nah, saya masuk di komplek itu, dia masih ada pos satpam tapi gapuranya udah lusuh. Dan itu pun penjaganya nggak ada. Dan saya masuk lah akhirnya. Saya cari alamat itu. Itu di situ ada D1, D2, D3, D4 sampai D10. Nah, setelah saya kelilingin itu selama 10 menit, yang saya cari itu D3 sama D4. Nah, 10 menit saya di situ, saya nggak nemuin itu Mas D3 sama D4. Yang saya temuin cuma D1 sampai D3, D5 sampai D10. Saya kelilingin itu sampai setengah jam ada. Lalu keluarlah salah satu ART yang ada di komplek itu. Jam berapa tuh? Itu jam belum malam sih, masih jam 8:30. Soalnya saya mau pulang nih, saya udah nggak mau narik malam soalnya. Takut lagi kejadian kayak waktu itu kan. Akhirnya ya udah, saya berhenti ketemu sama ART itu. Saya nanya, Mbak, mau tanya kalau alamat yang ada di sini bener nggak alamat sini? Bener Mas. Tapi D3 sama D4-nya sebelah mana ya? Saya bilang gitu. Nggak ada. Kok nggak ada? Iya, D3 sama D4 ini memang nggak ada, Mas. Tapi di sini tulisannya D3, D4. Apa orangnya salah order? Enggak, itu mah udah biasa, Mas. Kata si mbaknya kayak gitu. Terus saya bilang, udah biasa gimana ya, Mbak? Enggak, itu mah iseng. Mending Mas pulang aja. Terus dia langsung masuk, Mas. Tanpa memberi penjelasan apapun. Akhirnya saya masih penasaran di situ, masih saya tungguin. Dan nggak lama kemudian, hampir 1 jam saya nunggu di situ, datanglah seorang security. Ada tuh dia nyamperin saya, mau cari siapa Mas? Dia bilang, kalau mau di sini nggak ada alamatnya. Kalau mau cari yang di sini, enggak Pak, saya mau nyari ini Pak, alamat ini. Ini Pak, yang di D3 sama D4. Iya nggak ada, pulang aja. Dia gitu kan. Biasa iseng, dia gitu. Terus yang iseng siapa Pak? Kenapa nggak diproses aja kalau iseng kayak gini, namanya ngerjain orang. Bukan Mas, kata dia gitu. Ini bukan iseng orang kok. Terus emang udah beberapa kali terjadi kayak gini. Sering Mas kayak gini. Maksudnya saya bilang gitu, saya masih belaga bego gitu. Maksudnya bukan belaga bego ya. Saya emang nunggu penjelasan dia gitu. Maksudnya apa bener yang saya sangka ini emang itu bakal ada jawabannya. Terus ternyata iya.
Dia bilang, Dulu di sini emang pemakaman mas, tapi sudah dipindahkan. Dan ini jadi tanah kosong sekarang. dan Mas kalau misalkan cari alamat ini memang nggak ada di sini. Dan itu saya sering banget nemuin driver yang kesasar mau ambil barang ke sini. Dan ini sekarang belum ada apa-apa Mas, ini cuma tanah kosong. Maksudnya, kok saya narik kok semakin aneh gitu. Jadi kok nggak logis lah. Emang yang mesen tuh siapa buat nganterin barang itu? Kalau waktu itu namanya itu unknown, jadi nggak ada namanya. Tapi dia bisa order. Jadi ini baru mau ngambil barangnya? Iya, belum sama sekali ngambil. Oh. Di chat di chat WA, WhatsApp itu nggak aktif. Terus di telepon nggak aktif, di chat di aplikasi pun nggak bales. Terus akhirnya ke penerimanya juga sama. Penerimanya di chat nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Akhirnya ya udah minta customer service untuk batalin order itu. Jadi banyak banget Mas kejadian aneh yang saya alamin setelah kejadian itu kan. Ya udahlah, akhirnya saya kalau narik nih, udahlah saya udah nggak mikirin apa-apa. Mau siapapun, mau apapun, yang penting saya dapat duit. Gitu. Jadi kalau misalkan horor-horor terus, jadi sayanya shock juga. Jadi trauma mulu. Jadi kalau pulang tuh saya kalau pulang narik nih nggak ngelihat kaca yang di tengah ini. Udah saya ke atasin aja. Kalau misalkan pulang tuh. Ada lagi pengalaman pas lagi narik? Enggak, jadi saya narik itu nggak cuma horor Mas. Jadi yang aneh dan konyol pun ada. Saya waktu itu pernah narik, itu klub ya, di daerah Jakarta Selatan. Itu mau nganterin ke apartemen nggak jauh dari klub tersebut. Dan itu saya mikirnya yang naik itu perempuan semua. Ternyata ada satu orang cowok. Nah di klub itu berempat itu udah tipsi Mas, udah mabok. Perempuan naik di sebelah kiri saya satu, yang perempuan lagi satu di kiri, di kanan satu, di tengah cowok. Nah itu Mas, sepanjang jalan aku lihat di sini Mas, di kaca lagi. Saya balikin Mas, yang tadinya saya tekuk terus, akhirnya saya balikin. Soalnya pemandangannya udah beda. Nah setelah itu saya lihat ternyata si laki-laki ini udah madu 3 Mas. Tahu nggak? Video klip Ahmad Dhani. Tahu nggak? Nah udah gini dan ternyata dia udah setengah Mas. Setengah gimana? Udah nggak pakai apa-apa Mas, udah setengah segini. Hah? Yang perempuan itu. Nah ternyata si laki-lakinya ini Mas. Nah lagi betik buah mangga. Nah, yang di sebelah kiri saya itu emang dia nggak pakai daleman tapi pakai singlet. Tapi udah tipsi juga Mas. Dan ya saya juga bingung. Maksudnya saya ngelihat ke kiri aja, ke spion kiri itu jadi nggak fokus Mas. Ya kan? Kalau saya belok kiri nih Mas, ngelihatnya ke situ atau ke bawah gitu. Nah, mau nggak mau ya saya dua-duanya saya lihat kan. Akhirnya saya nggak fokus di situ. Akhirnya saya anterin lah. Udah gitu. Untung nggak ada yang nyebrang tuh malam. Nah, saya mikirnya gini Mas. Kalau misalkan saya turunin, saya juga repot. Maksudnya penumpang ini kan udah melakukan tindakan asusila kan. Oh. Nggak boleh sebenarnya. Tapi apa boleh buat. Ini berempat udah pada. Antara saya juga nggak dibayar Mas. Ya akhirnya udah sampai apartemen saya anterin juga. Sampai turun aja. Sampai turun Mas, sampai digotong-gotong sama security apartemennya. Dan saya juga ikut. Bukan ikut ke apartemen, saya ikut bantu buat turun ke mobil saya gitu Mas. Iya, jadi bukan situ pikirnya Mas ya. Nah, setelah itu saya juga beberapa kali menerima bayaran bukan dalam bentuk cash,
Padahal orderannya cash mas. Tapi apa? Iya, berarti non tunai. Nah, tahu non tunai berarti kan pembayarannya bukan cash kan? Tapi dia di aplikasi itu cash. Jadi dia pernah gini mas. Saya nganterin dari satu klub di Jakarta Utara. Dia tuh mau ke Cengkareng mas. Pulang nih ceritanya. Udah pulang dari klub, saya jemput. Nah, itu 15 menit lagi mau sampai ke rumah, dia bilang, saya boleh nggak bayarnya jangan pakai cash. Terus saya bilang, boleh pakai pay later juga bisa. Bukan, pakai barcode. Saya bercandain gitu. Enggak Ini mas, siapa saya yang beneran. penumpang siapa? Ya, Yang naik siapa? yang naik itu perempuan. Perempuan itu sekitar 35 lah umurnya. Sendiri? Sendiri pulang dari klub. Dia naik di depan, tapi dia emang dia kayak pekerja gitu, kayak pekerja di situ. Jadi saya anterin pulang itu, pas dia udah order, saya pick up dia. Udah gitu saya mau anterin ke Cengkareng. Habis itu setelah 15 menit dia mau nyampe, ternyata dia bilang sama saya, bayarnya bisa nggak, jangan cash. Tadi gitu. Terus saya bercanda yang tadi dong. Terus saya, enggak mas, beneran. Aku bayarnya pakai posin kamu aja. Terus saya bilang, maksudnya gimana? Enggak, saya muasin kamu aja. Nanti di kosan saya. Jadi saya gratis bayarnya. Terus saya bilang, oh emang kenapa? Nggak punya uang? Bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya dia jujur sama saya. Iya, saya nggak punya uang. Saya punya uang 50.000. Tapi untuk besok makan saya nggak ada. Dan saya emang kesabaran saya setipis tisu mas. Tapi saya itu pas lagi posisi kayak gitu, saya miris. Jadi saya bilang gini, ya udah kak, pegang aja uangnya. Saya nggak usah dibayar kayak gitu. Nanti saya ikhlas kok. Anterin kakak sampai ke kosan kakak. Jadi si penumpang itu bilang bayarnya pakai ML aja gitu? Iya, pakai ML. Jadi dia puasin saya gitu mas. Terus saya sebenarnya saya mau tapi saya nggak tergoda. Udah akhirnya. Habis itu minta nomornya? Enggak mas, nggak lanjut. Lanjut. Enggak, akhirnya nggak lanjut. Udah sampai situ aja karena saya takut mas kalau kayak gitu. Nanti Ntar orang-orang belakang itu kamera beda lagi ceritanya. enggak, bener dong. Soalnya saya dari situ tuh mikir kalau misalkan kayaknya kalau gue kerja kayak gini terus nih nggak bagus juga buat kesehatan saya juga kan keluar malam terus mas. Jadi saya pikir Ya, tapi ini berani lagi keluar malam setelah kejadian itu? iya, tapi Setelah menghilangkan trauma berarti? iya setelah menghilangkan trauma. Tapi itu nggak sampai malam sampai ngalong mas. Malam itu kalau misalkan jam 8:30 nih, 8:30 udah pulang. Oh, nggak sampai pagi kayak Gitu. waktu Kalau itu. mau pagi keluarnya pagi aja. Jam 3 keluar nggak apa-apa. Jam 4 keluar nggak apa-apa. Gitu, tapi udah tidur dulu gitu loh. Nggak ngalong kayak gitu. Coba dong kalau ceweknya nonton tuh mau bilang apa? Bisa. Bisa apa ya? Bisa kali. Katanya punya pengalaman horor juga pas jadi supir bus. Nah gimana ceritanya tuh dari driver online taksi ke supir bus? Karena jadi driver online itu penghasilannya nggak nentu. Kadang-kadang tuh bisa nombok. Apalagi kalau ada orderan sepi ya. Itu pusing mas. Kayak kita udah muter-muter seharian tapi customernya cuman beberapa. Habis itu nggak nutup juga buat makan sama bensin. Akhirnya saya milih yang penghasilnya tuh bisa maksimal. Maksudnya tetap terus nggak mikirin perawatan, servis segala macam. Jadi yang penting nyupir aja gitu? Iya, jadi nggak mikirin apa segala macam tuh ya. Jadi saya mau ngelamar aja nih di perusahaan bis. Nah di Jakarta. Jadi kita cuma tinggal bawa aja tuh. Akhirnya saya naikin SIM dulu. Habis itu saya ngelamar nih
di PT tersebut. Habis itu saya itu memberanikan diri yang tadinya bawa mobil kecil langsung ke mobil besar. Nah itu pelatihannya lama juga lumayan, itu sekitar 3 bulan. Tapi emang gak mudah ya belajar bis itu. Gue dulu sering belajar juga. Karena itu feeling sebenarnya mas. Karena yang beda itu cuman feeling sama haluan. Bener loh. Iya. Gue tuh tau gak lu yang nyoba di ini simulator bus tuh, tau gak lu? Iya. Saya dulu sering main itu, simulator. Tapi Jadi lu akhirnya terinspirasi jadi supir bus dari ya, situ. karena sebenarnya penghasilan sih. Penghasilan yang bikin saya pindah mas. Oke. Biar ada penghasilan tetap aja. Nah setelah itu, kalau feeling dari mobil kecil ke mobil gede itu belum ada sebenarnya. Tapi karena ada pelatihannya di situ, dari kita nggak bisa sampai bisa ada di situ. Nah kejadian horornya? Karena waktu itu saya hari pertama kerja itu pakai mobil yang vintage. Dia mobil yang emang konsepnya itu vintage, dalam-dalamannya itu jadul semua. Dari joknya, dari lampunya, terus dari lantainya juga vintage semua, dari warna juga vintage. Ternyata hari itu saya ditugasin buat pelayanan di rute tersebut. Itu biasa aja, saya nggak ngalamin apapun di situ. Itu saya ngerasanya pas sudah pulang pelayanan. Nah, saya udah pulangin mobil ke pool, habis itu udah bisa ditinggal. Tapi setelah saya isi bahan bakar, mau pulang, itu di pintu depan satpam, saya masih bawa mobil bis itu, ternyata ada yang teriak. Saya nggak tahu teriak apa, udah saya fokus mau parkirin mobil aja nih, mau cepet-cepet pulang kan. Setelah saya parkirin, teman saya nyamperin. Lo sama siapa tadi? Sendiri, kenapa? Enggak, itu coba lihat, di bis lo di siapa? Akhirnya saya ke bis itu, terus saya cek, emang gak ada siapa-siapa. Terus udah gitu, dia tetap ngotot. Gue ngelihat ada perempuan duduk di belakang. Di belakang, jadi posisi tempat duduk itu, kalau supir ke depan, di belakang kita itu samping mas. Jadi dia nyampingin kita belakang, terus dia duduk samping gitu. Nah setelah itu saya bilang, gue nggak bawa siapa-siapa, takutnya dikiranya saya bawa perempuan ke dalam pool tersebut kan. Udah gitu ternyata si teman saya ini bilang kalau tadi gue lihat lu bawa perempuan di belakang kursi. Dan ternyata saya ngasih tahu lah informasi tersebut ke kepala operasional saya. Pak, tadi teman saya ngomong kalau saya bawa perempuan ke pool. Itu nggak benar. Terus akhirnya di cross check sama kepala op saya, ternyata di CCTV itu emang nggak ada. Saya nggak bawa siapa-siapa, emang nggak ada. Perempuannya kayak gimana katanya? Perempuannya itu tetap sama kayak Parubaya itu. Nggak tahu kenapa. Padahal uang yang itu udah lama, bertahun-tahun. Iya, udah lama kejual. Dan udah gitu di bis itu emang nggak pernah ngerasa hal-hal yang mistis atau apa ya. Ya kan kalau misalkan kita bawa mobil udah fokus satu titik aja kan. Udah gitu pas dicek CCTV ternyata memang nggak ada siapapun. Dan itu ternyata setelah saya tahu mobil itu 2 hari yang lalu dia pernah melindas orang. Dia pernah melindas orang, tapi bukan kesalahan supir, karena kesalahan wanita tersebut. Jadi dia nyebrang di jalur yang emang udah ditentukan buat bus itu. Jadi bukan salah busnya sebenarnya. Dan itu 2 hari mobil itu istirahat, ternyata hari pertama saya kerja pakai mobil vintage tadi.
habis itu ya saya ngerasain. Sosoknya ibu-ibu tua itu, Iya, maksudnya nggak tahu ya sama apa nggak, tapi yang ditabrak itu ibu-ibu tua gitu. iya. Oh. Karena saya juga mikir mau waktu saya Ini ada beritanya nih, ada. tapi kita nggak bisa nampilin ya guys, karena kan ini ada perusahaannya gitu. Iya, ada. Mungkin bisa dilihat 1 tahun yang lalu lah, gitu. Ada, ini real kok. Jadi kalau misalkan mau cek bisa, cuman ini kejadian yang udah 1 tahun yang lalu. Ada lagi pas jadi supir bus? Kalau jadi supir bus yang saya rasain cuman itu, karena menurut saya pelayanan di supir bus itu kayak saya nggak harus fokus apa-apa, yang penting saya jalan. Saya pikir kalau misalkan saya jadi supir bis itu terjamin. Jadi saya nggak berpikir macam-macam gitu. Saya nggak takut saya nggak dapat uang. Terus saya nggak takut kalau misalkan harus perawatan atau servis mobil, duit dari mana, enggak. Jadi saya enjoy kerja di situ. Jadi mungkin itu yang bikin saya betah walaupun saya udah habis masa kerjanya di situ. Jadi memang pengalaman-pengalaman horor di jalan belum ada lagi ya? Iya. Ya mudah-mudahan jangan ada lagi ya Mas ya. Sebenarnya kalau lu Bang itu memang sering ngalamin atau memang pas saat itu doang ngalaminnya? Kalau misalkan ngalamin itu emang di saat yang kita nggak duga itu bakalan ada sih Mas. Jadi kita nggak bisa prediksi itu bakalan ada atau enggak. Bukan yang tiap hari lu lihat hantu gitu? Enggak. Gue tuh kayak nggak bisa, emang gue bukan orang pinter gitu Bang. Cuman kalau misalkan ada perasaan yang beda tuh emang kita ngerasain. Kalau misalkan ada hal atau ada makhluk yang memang sulit dipercaya gitu Bang. Jadi bukan karena kita bisa ngelihat atau apa gitu, atau bukan karena orang pintar. Gue nggak sampai segitunya sih sebenarnya. Iya. Karena apa yang gue rasa ya apa yang gue ucap gitu. Iya, ya udahlah. Episode ini kita tutup dengan lagu Bandung tadi. Boleh Bang, sedikit aja refnya bagaimana lagunya Bang? Bandung tempat kita beribu makna. Siapa tahu Anang lihat kan? Iya. Oke, makasih ya Bang ya. Makasih Sukses selalu ya. Bang Fajar. Itu dia guys, episode RJL pada kali ini ya. Di luar cerita horornya yang mungkin kalian akan bertanya-tanya itu sebenarnya orang atau apa gitu. Yang pengen gue tekankan adalah bahwa memang ya inilah hidup gitu ya. Ketika kita punya cita-cita gitu ya sebagai pemain band gitu. Ya mungkin bisa berliku dulu jalannya gitu ya. Siapa tahu ke depannya kan. Cita-cita pemain bandnya bisa lagunya didengar orang, bisa FYP di TikTok kan nggak ada yang tahu ya. Iya, amin. Tapi walau caranya berliku-liku. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.